pada awal tahun ini, sebuah seminari yang cukup terkenal dan besar minta saya untuk membantu mengadakan sebuah seminar tentang Kristologi atau esensi pribadi Kristus. Dan saya berkata bahwa itu baik. Lalu saya bertanya, apakah ada alasan khusus mengapa ingin berfokus kepada Kristus, esensi pribadi Kristus? Mereka menjawab, ya, ada beberapa pendeta yang sangat terkenal dan berpengaruh di Indonesia yang menyangkal Yesus adalah Allah. Dan salah satunya berada di Jakarta, namanya Erastus Sabdono. Saya terkejut ketika mengetahui bahwa ia adalah seorang bidak, karena saya memiliki seorang teman yang saudarinya berjemaat ya di gereja itu. Nah, Allah telah memperingatkan kita bahwa sampai Yesus datang kembali akan selalu ada guru-guru palsu. Nah, jadi tidak mengherankan bahwa sekarang pun ada guru-guru palsu. Allah ingin kita melindungi diri kita dan orang lain dari ajaran sesat. Nah, untuk melakukan hal itu, kita perlu mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Jika kita salah memahami pribadi Yesus, maka kita tidak memiliki Injil yang benar, dan Allah tidak mengampuni dosa kita. Menyangkal keilahian Yesus adalah sesuatu yang sangat menyinggung Allah, sehingga ia tidak akan mengampuni dosa orang itu. Nah, bayangkan jika Gubernur Jakarta Pramono berkata, ya, Hani Hito adalah anak saya. Lalu saudara berkata, tidak, Hani Hito bukan anak Anda. Ia bahkan bukan manusia. Ia itu binatang. Ya, apakah saudara pikir Pramono tidak akan marah? Apakah ia akan mengampuni dosa saudara? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ia itu sangat menyinggung. Ia tidak akan mengampuni saudara. Demikian pula dengan Yesus. Allah berkata Yesus adalah Allah dan anaknya. Jika seseorang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, tetapi manusia ciptaan, itu sangat menyinggung Allah. 1 Yohanes 2 ayat 23 berkata, barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Allah tidak akan mengampuni dosa orang seperti itu. Kita harus memahami esensi pribadi Yesus dengan benar. Karena itu mari kita melihat Kolose 1 ayat 15 sampai 23 untuk benar-benar memahami siapa Yesus. Nah, mari kita melanjutkan siri khotbah kita dalam surat Kolose. Nah, sekarang kita sampai pada Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Nah, ingat, surat ini ditulis sekitar tahun 60 Masehi, ketika Paulus berada di penjara di Roma. Paulus menulis surat ini karena ada banyak guru-guru palsu di Kolose.
yang menyerang keilahian Yesus. Mereka mengatakan bahawa Yesus bukan Allah, tetapi hanya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka juga berusaha membujuk orang percaya untuk menyembah malaikat. Karena itu Paulus menulis surah ini untuk membela keilahian Yesus dan menasihati orang percaya agar tidak tertipu. Nah, surah ini juga ditujukan bagi kita dan semua orang Kristian sampai Yesus datang kembali. Karena sampai ia datang kembali akan tetap ada guru-guru palsu yang menyangkal keilahian Yesus. Mari kita membaca Kolose ayat 15. Ini dari TB2. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengatakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menampakkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus berteguh dalam iman, tetap teguh dan tidak gunjang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu mendengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, di dalam bagian ini Allah mengatakan bahwa Yesus paling utama karena Ia adalah Allah penciptaan dan Allah penciptaan baru. Nah, konsep keutamaan ini ditekankan dan diulang di dalam bagian ini. Nah, pada ayat 17 dikatakan bahwa Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ya, ini artinya utama, paling utama. Berikutnya ayat 18 menyatakan bahwa Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Ya. Nah, ini tema utama. Nah, mengapa Yesus paling utama? Ada dua alasannya. Pertama, dalam ayat 15 sampai 17 dinyatakan bahwa Ia adalah Allah yang menciptakan
alam semesta ini ciptaan lama. Kedua, dalam ayat 18 sampai 20 dinyatakan bahwa ia adalah paling utama karena ia adalah Tuhan yang menciptakan ciptaan yang baru. Nah, hari ini kita hanya lihat poinnya pertama, ya, poin pertama. Nah, mari kita mengerti alasan pertama mengapa Yesus terutama dalam ayat 15 sampai 17. Karena ia adalah Allah Sang Pencipta. Nah, lihat ayat 15 mengatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, gambar Allah di sini tidak menunjuk kepada natur atau kodrat manusia Yesus, tetapi kepada natur kodrat ilahinya yang kekal. Ingat, Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah, ilahi. Nah, jadi Yesus adalah gambar Allah secara ilahi dan sekaligus gambar Allah secara manusiawi. Tetapi dalam ayat ini yang dimaksud adalah gambar Allah yang kekal dan ilahi, bukan gambar Allah secara manusiawi dalam inkarnasinya. Ketika Yesus ambil kodrat manusia, ketika dia masuk ke dunia, ya. Nah, bagaimana kita tahu hal ini? Karena konteksnya memberitakannya. Nah, ayat 16 mengatakan bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu. Bahkan sebelum manusia ada, sebelum inkarnasinya, ia telah menciptakan manusia dan seluruh ciptaan. Ya, gambar Allah di sini merujuk keilahian Yesus, bukan kemanusiaannya. Manusia juga diciptakan melalui gambar Allah, melalui gambar Allah Putra, ya, Yesus. Jadi kodrat manusia Yesus juga diciptakan menurut gambar Allah. Nah, ayat 17 juga mengatakan bahwa ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Berikutnya mengatakan bahwa ia lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, ayat 19 mengatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, Yesus. Ya, semua ini menjelaskan gambar Allah Yesus yang kekal, sempurna dan yang ilahi, bukan gambar manusiawinya sejak inkarnasinya yang fana dan terbatas. Nah, surat Ibrani juga sangat jelas mengenai gambar Allah Yesus yang kekal, sempurna dan ilahi pada diri Yesus. Nah, Ibrani 1 ayat 2 mengatakan bahwa Yesus menciptakan seluruh alam semesta. Dan ayat berikutnya berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguh-sungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, Alkitab jelas, Yesus adalah Allah. Ya, ia bukan makhluk ciptaan. Nah, berikutnya istilah yang sulung
daripada segala yang diciptakan adalah ungkapan yang tidak biasa dan tampak membingungkan pada pandangan pertama. Itulah ya sebabnya guru-guru palsu suka menggunakannya untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, melainkan makhluk ciptaan. Nah, tentu saja itu tidak benar. Ayat 19 jelas, ya, ini kata seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Yesus. Yesus adalah Allah. Dan ingat, sebuah kata bisa punya beragam makna berbeda, ya, dalam bahasa-bahasa berbeda. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kata lita hanya menunjuk pada organ tubuh di dalam mulut, ya, lidah. Tetapi dalam bahasa Inggris dan Yunani, kata lita bisa berarti bahasa. Tapi di dalam bahasa Indonesia nggak bisa. Betul? Ya, demikian juga dalam bahasa Ibrani. Kata sulung tidak selalu berarti orang pertama yang lahir dalam sebuah keluarga. Kata itu juga dapat berarti penguasa, kepala, atau yang memiliki kedudukan tertinggi. Karena dalam lazim Israel, anak sulung biasanya adalah kepala keluarga besar. Ya, tetapi ya, dalam bahasa Indonesia, kata sulung biasanya tidak berarti kepala. Ya, tidak bisa. Tetapi dalam bahasa Ibrani bisa ada maknanya. Ya, lihat Mazmur 89 ayat 28. Ini berkata bahwa Allah menjadikan Mesias keturunan Daud sebagai anak sulung. Ya, ini aku, ya, Allah pun akan mengangkat dia, yaitu Mesias, menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja dunia. Ya, jelas sulung di sini berarti yang terutama, kepala dari segala raja di bumi. Ini artinya. Ya, jadi Kolose 1 ayat 18, sulung daripada segala yang sulung daripada segala yang ciptakan, berarti Yesus adalah penguasa, ya, raja atas segala raja, penguasa atas segala yang diciptakan. Yesus adalah Allah yang menciptakan dunia dan Ia juga adalah penguasa dunia. Ia adalah yang terutama, yang tertinggi. Ini maknanya. Nah, adakah alasan yang lain supaya Yesus adalah penguasa alam semesta? Ada. Ya, karena ayat 16 mengatakan bahwa Ia telah menciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, berarti seluruh alam semesta. Dia menciptakan seluruh alam semesta. Nah, ada dua alam di dalam seluruh alam semesta. Alam rohani, ada surga, tempat para malaikat berada, dan alam kedua, fisik, tempat makhluk-makhluk jasmani berada seperti manusia. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata,
seperti pohon, laut, gunung, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti atom atau malaikat. Ya, Yesus sudah menciptakan seluruh dunia, semuanya. Yesus juga menciptakan semua singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa di dunia dan di surga di mana ada malaikat. Dia menciptakan semua. Jadi Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itulah sebabnya Ia adalah penguasa dunia, terutama atas seluruh dunia, seluruh alam semesta. Ia jauh lebih berkuasa daripada seluruh ciptaan secara keseluruhan. Tidak ada malaikat atau manusia yang dapat dibandingkan dengan Dia. Jika saudara menciptakan sesuatu, maka saudara memilikinya. Ya, saudara berkuasa atasnya dan saudara lebih kuat darinya. Nah, saudara boleh melakukan apapun atas ciptaan saudara. Ya, jika saudara membuat sebuah pesawat kertas, maka saudara memiliki pesawat ini, dan saudara lebih berkuasa darinya. Betul? Saudara bisa mewarnainya biru atau hijau. Saudara lebih kuat dari pesawat kertas itu. Bahkan saudara punya kuasa meramasnya dan menghancurkannya. Ya, demikian juga Yesus. Karena Ia adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, maka Ia memiliki dunia ini dan Ia berkuasa atasnya. Ia tidak hanya berkuasa atas manusia di bumi, tetapi juga berkuasa atas seluruh malaikat. Dan Ia jauh lebih kuat daripada makhluk apapun, entah manusia ataupun malaikat. Yesus Maha Kuasa. Maha Kuasa. Namun Yesus juga sabar dan penuh anugerah dan kebenaran. Ia tidak memasak orang untuk menyembahnya dengan todongan senjata. Tidak seperti Islam yang memasak penyembahan melalui ancaman maut di sejarah. Ya, Yesus tidak memasak orang mengikutinya. Bahkan Ia memperhatikan agar orang tidak mengikutinya dengan motivasi yang salah. Jangan mengikuti dia seperti Yudas dengan alasan yang salah. Nah, karena Allah sabar dan penuh kasih, penuh kebenaran, orang-orang yang sombong merasa bahwa Allah lemah, Yesus lemah, bukan Maha Kuasa. Ya. Jangan keliru dengan mengira Allah itu lemah karena Ia penuh kebenaran, kesabaran dan kasih. Yesus sungguh-sungguh Maha Kuasa. Nah, mari kita lihat betapa berkuasa Yesus dengan memperhatikan betapa besarnya alam semesta ciptaannya. Nah, tahukah saudara seberapa besar alam semesta? Siapa tahu seberapa besar alam semesta? Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Kita terlalu kecil untuk memahaminya.
kita tidak mengetahui batas alam semesta. Kita hanya tahu bahwa alam semesta itu besar, sangat-sangat besar. Nah, lihat pesawat space shuttle. Gambarnya berikutnya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, ini space shuttle, pesawat space shuttle. Nah, kecepatan ini 28.000 kilometer per jam. Ini ya cepat ya. Nah, ini perlu sekitar 19 menit untuk mengelilingi bumi satu kali. Nah, jarak dari bumi ke matahari sekitar gambarnya berikutnya. Ya, jarak dari bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Nah, space shuttle perlu sekitar 7 bulan untuk mencapai matahari dari bumi. Tetapi matahari hanyalah salah satu dari miliaran bintang dalam galaksi Bima Sakti. Gambar berikutnya. Nah, galaksi kita begitu besar sehingga butuh sekitar 100.000 tahun cahaya untuk melintasi dari satu ujung ke ujung lainnya. Nah, kecepatan cahaya adalah 300.000 kilometer per detik. Cahaya bisa mengelilingi bumi dalam waktu kurang dari 1/8 detik. Namun untuk melintasi galaksi kita, cahaya perlu 100.000 tahun. Ya, jauh. Nah, galaksi kita luar biasa besar. Nah, tetapi alam semesta jauh lebih besar lagi. Alam semesta memiliki miliar galaksi, bukan ribuan, bukan jutaan, tapi miliar demi miliar galaksi. Ya, mustahil kita membayangkan betapa besar jumlah itu. Jarak alam semesta yang bisa dilihat adalah 90 miliar tahun cahaya. Kita tidak tahu, tidak bisa lihat di luarnya. Ya, bumi kita hanyalah seperti debu kecil di alam semesta. Alam semesta ini luar biasa besar. Ya, luar biasa. Nah, namun Yesus lebih besar daripada alam semesta. Dia menciptakan seluruh alam semesta yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itulah betapa dahsyatnya kuasa Yesus. Dia maha kuasa. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Yesus menciptakan seluruh alam semesta dari ketiadaan. Ia hanya berbicara, berkata, dan seluruh alam semesta muncul, diciptakan.
Dan manusia tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kita hanya bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah ada dalam alam ini untuk membuat sesuatu seperti mobil atau televisi. Tetapi Allah menciptakan bahan-bahan itu dari ketidakadaan. Ibrani pasal 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Ya, Allah Maha Kuasa. Nah, di dunia Barat, banyak orang tidak percaya bahwa Allah menciptakan alam semesta, ada manusia. Mereka bahkan tidak percaya Allah ada. Mereka percaya bahwa alam semesta bermula dari sebuah ledakan besar, Big Bang. Namanya Inggris Big Bang. Lalu setelah miliaran tahun, makhluk hidup muncul secara kebetulan dan melalui evolusi. Manusia muncul mulai dari satu sel kecil, lalu berkembang menjadi makhluk kecil darat, kemudian menjadi monyet, dan akhirnya menjadi manusia. Ya, apakah evolusi diajarkan di sekolah di Indonesia? Ya, ini biasa ya, sama dengan di Barat. Ya, semua itu bukan ilmu pengetahuan yang nyata. Itu hanya teori, lebih mirip filsafat. Ya. Ada masalah besar dalam teori-teori tersebut, karena teori-teori itu menyangkal keberadaan desain cerdas dalam alam semesta dan dalam kehidupan. Nah, pertama, sebuah ledakan besar menghasilkan kekacauan, bukan keteraturan dan desain. Betul? Alam semesta memang sangat besar, tetapi bumi kita memiliki desain yang unik. Bumi adalah salah satu planet yang kita tahu dapat menopang kehidupan. Bumi dirancang secara cerdas. Ya, perhatikan beberapa bukti desain cerdas bumi. Bukti pertama, matahari kita sangat stabil. Suhunya tidak berubah-ubah drastik seperti banyak bintang. Kalau berubah drastik, nggak bisa ada kehidupan. Nah, bukti kedua, bumi berada pada jarak yang sempurna dari matahari. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ya, jarak ini memungkinkan air tetap ada di bumi, dan air adalah dasar dari semua kehidupan. Dan bukti ketiga, ukuran bumi tepat sehingga gravitasi bumi cukup kuat untuk menahan atmosfer, tetapi tidak terlalu kuat sehingga atmosfer menjadi tebal dan beracun seperti di planet Venus. Ya, bukti keempat, inti bersih cara bumi menghasilkan medan magnet yang melindungi kita dari radiasi matahari yang mematikan.
dan juga menjaga atmosfer tersapu angin matahari, dan juga membuat kehidupan di daratan mungkin terjadi. Bukti kelima, bulan bumi yang sangat besar. Tidak ada planet lain yang memiliki bulan sebesar itu dibandingkan ukuran planetnya. Ini menstabilkan kemirian bumi sehingga iklim kita tidak kacau. Bulan juga mengatur pasang surut yang menolong distribusi nutrisi di laut. Dan masih ada banyak alasannya menunjuk ada desain yang cerdas untuk bumi supaya bumi bisa menopang kehidupan. Ini bukan secara kebetulan, ya, enggak mustahil. Ada begitu banyak bukti bahwa bumi dirancang secara khusus dengan desain. Tidak seperti planet-planet yang lain yang tidak bisa menopang kehidupan. Ya, ini tidak mungkin semuanya terjadi secara kebetulan. Sebuah letakan besar tidak dapat menghasilkan desain cerdas yang membuat kehidupan mungkin terjadi. Nah, saya belum pernah melihat bom menjadikan kehidupan. Bom hanya menciptakan kekacauan dan kehancuran, bukan kehidupan. Desain cerdas bumi menunjukkan adanya Allah yang merancang bumi. Dia pencipta yang agung. Hal yang sama berlaku untuk manusia. Tubuh manusia dirancang secara luar biasa. Tidak mungkin kita muncul secara acak. Ya, itu mustahil secara ilmiah dan sangat tidak masuk akal. Tahukah saudara bahwa setiap manusia memiliki DNA? Tahu DNA? DNA adalah seperti buku kod yang memberi tahu tubuh kita apa yang harus dilakukan. DNA adalah buku kod yang sangat kompleks dan sangat cerdas. Tidak mungkin DNA muncul secara acak melalui evolusi. Nah, membayangkan DNA muncul dari evolusi itu seperti mengatakan, ya, taruh seekor monyet di satu ruang bersama komputer, dan setelah jutaan tahun monyet itu akan secara acak menulis sebuah buku yang indah. Ini tidak mustahil, ya, tidak mustahil. Tidak peduli ada berapa lama waktu, enggak bisa. Monyet enggak bisa menulis buku yang indah secara acak. Ada seperti bisa mengatakan gedung ini di sini intiland terbentuk karena badai yang terus terjadi selama tujuan tahun. Dan akhirnya badai itu secara acak membangun gedung ini. Ini tidak mustahil, ya. Ya, kalau enggak mustahil. Ini mustahil, ya. Evolusi mustahil. Evolusi enggak bisa menciptakan hal-hal yang cerdas dengan desain.
Itu konyol, mustahil. Demikian, ya. Nah, saya suka sains dan saya percaya sains yang nyata, tetapi teori letakkan Big Bang dan evolusi bukanlah sains nyata. Itu sudah menjadi agama bagi orang-orang tidak percaya. Banyak orang yang sangat cerdas pun tidak percaya evolusi, walaupun mereka bukan orang Kristen, karena teorinya tidak masuk akal. Nah, itu sebabnya orang seperti Elon Musk, ya, kita tahu Elon Musk, dia sangat pintar, ya, sangat cerdas. Sekarang dia tidak percaya evolusi. Dia percaya bahwa manusia mungkin diciptakan oleh alien cerdas. Mengapa? Karena dia tahu ada desain, ada cerdas, nggak bisa muncul secara acak. Ini mustahil. Ini konyol. Ya. Mereka Elon Musk, ya, mereka cerdas, tetapi hati mereka tetap berdosa dan membutakan mereka dari kebenaran. Karena itu mereka tidak akan pernah mau mengakui bahwa Yesuslah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Evolusi tidak benar, alien menciptakan kehidupan juga tidak benar. Hanya Alkitab yang dapat dipercaya. Ya, Alkitab ditulis oleh Allah dan menjelaskan dunia fisik secara akurat, bahkan sebelum manusia bisa menelitinya melalui sains. Manusia curiga bahwa bumi tergantung di ruang hampa oleh gravitasi sekitar tahun 1600-an Masehi, ketika Newton menemukan gravitasi. Tetapi manusia belum yakin pada waktu itu. Baru pada tahun 1960-an ketika Amerika mengirim astronot keluar angkasa, kita dapat memastikan bahwa bumi benar-benar menggantung di ruang angkasa tanpa penangga, ya, tanpa penangga. Namun Allah sudah mengatakan hal ini 4.000 tahun sebelumnya. Dia tahu karena dia menciptakan dunia sekitar 2000 sebelum Masehi. Gambarnya Ayub, ya, di dalam Alkitab Ayub 26 ayat 7 berkata, Ia, yaitu Tuhan, menggantungkan bumi pada kehampaan. Ya. Tuhan, kita bisa percaya Alkitab karena ditulis oleh Tuhan. Dan Tuhan menciptakan seluruh dunia. Dia tahu dunia fisik dan bisa menjelaskan dunia dengan secara dengan akurat, ya, dengan akurat. Sebelum kita bisa tahu, manusia bisa tahu. Nah, ada banyak penjelasan tentang dunia fisik yang akurat dalam Alkitab jauh sebelum manusia dapat menegaskannya melalui
penemuan ilmiah. Dan kita dapat mempercayai apa yang Alkitab katakan. Allah adalah pencipta dunia. Ia tahu segala sesuatu dan Ia tidak pernah berbohong. Yesus menciptakan seluruh alam semesta. Ia adalah pemilik dan penguasa dunia. Dia sulung. Itulah sebabnya Kolose 1 ayat 17 kembali menegaskan bahawa Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Artinya Ia berada di atas segala otoritas, posisi, kedudukan dan kuasa. Ya. Nah, bukan hanya Yesus menciptakan dunia, Ia juga menumpang dunia ini. Ayat 17 berkata, segala sesuatu menyatu di dalam Dia. TB 1 berkata, segala sesuatu di dalam Dia, ada di dalam Dia. Dan ayat T berkata, segala sesuatu ditopang bersama-sama dalam Dia. Berarti segala sesuatu ditopang oleh Yesus. Ia menumpang keberadaan alam semesta. Jika Yesus berhenti menumpang alam semesta, maka alam semesta akan dipecah, hancur, puf, ya, hilang dalam satu titik. Manusia pun akan langsung mati seperti Ananias dan Safira. Jika Yesus tidak menumpang hidup kita, semua manusia akan mati. Ya. Semua manusia ada karena anugerah Allah, kuasa Allah, bukan karena kemampuan atau kehebatan kita sendiri. Inilah Allah yang agung yang kita sembah. Betapa sesuatu kehormatan dan sukacita bahawa kita boleh menyembah Yesus. Kita tidak menyembah berhala yang dibuat dari emas atau kayu, hasil imajinasi manusia. Semua agama lain tidak sejati, melainkan ciptaan manusia. Dan di balik Allah-Allah palsu itu adalah pengaruh setan. 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 12 berkata, apakah yang ku masukkan dengan perkataan itu, bahawa daging yang persembahan kepada berhala adalah sesuatu, atau bahawa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang ku masukkan ialah bahawa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan untuk Allah. Lagi pula, aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup, yang ciptakan seluruh alam semesta. Siapapun yang menyangkal bahawa Yesus adalah Allah, Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta, sedang menghujat Dia. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang itu. Ajaran-ajaran sesat seperti itu juga dipengaruhi oleh setan. Ya, 1 Timotius 4:1 berkata, Roh Kudus, yaitu Roh Kudus, dengan tegas mengatakan bahawa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyiasat dan ajaran-ajaran setan. Ya, saudara-saudari, kita tidak boleh terlibat dalam ajaran sesat yang menghujat Yesus.
kita harus tetap setia kepada Allah dan kepada Alkitabnya. Jangan menolak Yesus sebagai Allah dan Sang Pencipta alam semesta. Jangan menolak ajaran Tritunggal. Ya, jangan menempatkan Yesus hanya sebagai salah satu dari banyak Allah. Ia adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Allah tidak menerima pesaing. Allah tidak menerima pesaing. Ya. Alkitab menjelaskan Allah adalah Allah yang cemburu dalam arti yang baik. Ya. Ia tidak dapat mentoleransi perzinahan rohani seperti seorang suami atau istri yang benar tidak dapat mentoleransi perzinahan pasangannya. Ya, kita hanya boleh menyembah dia dan tidak ada lain. Nah, merupakan suatu hak istimewa dan sukacita besar untuk menyembah Sang Pencipta alam semesta. Bukan hanya karena ia maha kuasa, tetapi juga karena ia memiliki karakter yang paling mulia di seluruh alam semesta. Allah penuh dengan kebenaran, kasih dan keadilan. Hanya oleh kasih karunia Allah kita memperoleh hak istimewa untuk menyembah Pencipta dan penguasa alam semesta. Dahulu kita adalah musuh-musuhnya karena pikiran, perasaan dan tindakan kita berdosa. Nilai-nilai hidup kita bertentangan dengan nilai-nilai Allah. Namun oleh kasih karunia Allah, Sang Pencipta alam semesta, Yesus masuk ke dalam ciptaannya dengan ambil natur manusia, tubuh manusia, dan mati di kayu salib untuk membayar dosa kita, supaya kita tidak lagi menjadi musuhnya, tetapi diperhitungkan sebagai orang benar karena kebenaran Yesus yang sempurna diberikan kepada kita. Ia melakukan apa yang tidak mungkin kita melakukan. Semua ini semata-mata oleh anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik atau kebenaran kita. Kita dinyatakan benar di hadapan Allah dan tidak lagi menjadi musuhnya. Bukan hanya itu, kita juga diangkat menjadi Allah, anak-anak Allah. Sang Pencipta alam semesta kini memandang kita sebagai anak-anaknya sendiri. Kita dikasih oleh Allah, kasih yang bahkan lebih besar daripada kasih orang tua kepada kita. Yesus dahsyat dalam karya ciptaannya, tetapi anugerah dan belas kasihannya jauh lebih dahsyat. Allah layak disembah dan dikasih di atas segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa.